Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa kelinci Bingyun bertarung melawan Yuan Wei, tetapi dia dikalahkan. Sampai akhirnya dia mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk berubah menjadi humanoid. Tapi itu tetap juga dikalahkan. Lalu tiba-tiba sesosok muncul dari belakang kelinci Bingyun. Dan scene pun berganti. Kelinci, sudah lama sekali aku tidak melihatmu bertarung. Kenapa kekuatanmu menjadi lebih lemah? Ucap Zhu-Ying. Saat ini Zhu-Ying berubah menjadi sesosok manusia yang membuat Xiaoyan merinding. Itu karena wajahnya memiliki banyak mata. Aku sudah lama berhenti berkultivasi, jadi kekuatanku mungkin sudah menurun. Ucap kelinci Bingyun. Kekuatanmu menurun? Seharusnya itu tidak akan terjadi. Bahkan jika kamu tidak berkultivasi sama sekali, kekuatanmu tidak akan menurun. Ucap Zhu-Ying dengan bingung. Namun, kelinci Bingyun tidak menjelaskan terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Apalagi di depannya ada musuh yang sedang menunggu. Zhu-Ying, hajar dia sampai mati. Ia sudah berani menghinaku. Ucap kelinci Bingyun sambil menunjuk Yuan Wei. Namun Zhu-Ying tidak segera menjawabnya. Tetapi dia berbalik untuk melihat Xiaoyan di kejauhan. Apakah aku harus membunuhnya? Tanya Zhu-Ying yang tampaknya sangat patuh kepada Xiaoyan. Bisakah kamu membunuhnya? Tanya Xiaoyan. Kemudian, sementara Zhu-Ying sedang berbicara, Yuan Wei langsung mengangkat tangannya dan sebuah lubang hitam muncul di depannya. Lalu tanpa banyak bacot, Yuan Wei pun langsung masuk ke dalam lubang itu dan menghilang di kehampaan. Kalian berdua masih berbicara omong kosong. Lihatlah, dia sudah lari. Ucap kelinci Bingyun yang tiba-tiba meraung. Apakah aku harus mengejarnya? Tanya Zhu-Ying kepada Xiaoyan. Kalian berdua jangan banyak bacot. Cepatlah, dia akan segera kembali ke istana pemburu dewa. Ucap kelinci Bingyun dengan marah. Xiaoyan tampaknya berpikir saat ini. Tapi tak lama kemudian, dia pun menggelengkan kepalanya ke arah Zhu-Ying. Lupakan saja. Ucap Xiaoyan. Lupakan saja. Dia sudah berani menghinaku. Dan kau akan membiarkannya begitu saja? Ucap kelinci Bingyun sambil melebarkan matanya. Zhu-Ying, cepat ikut aku. Kita akan membunuhnya. Ucap kelinci Bingyun. Aku berjanji akan membunuh orang itu. Tapi tidak untuk sekarang. Ucap Xiaoyan yang mencoba menenangkan kelinci Bingyun. Kenapa? Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melenyapkannya. Ucap kelinci Bingyun sambil menatap Xiaoyan dengan wajah yang bingung. Jika kita menunggu 8 dewa agung untuk berkumpul, maka tidak akan mudah untuk melenyapkan mereka semua. Ucap kelinci Bingyun kembali. Status dewa agung di istana pemburu dewa tidaklah rendah. Jadi, jika kamu membunuhnya sekarang, itu setara dengan menyatakan perang kepada mereka. Jika itu terjadi, kita tidak akan bisa pulang dengan selamat. Ucap Xiaoyan sambil menatap kelinci itu dengan wajah yang serius. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, kelinci Bingyun tidak terus bermain-main. Dan setelah berpikir sejenak, akhirnya dia pun menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan selesai, Xiaoyan melihat ke arah bintang langit yang dihancurkan. Adegan ini membuatnya menghela napas dalam-dalam. Aku benar-benar minta maaf. Bintang ini hancur karena kesalahanku. Aku sudah menuliskan kebencian ini. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Selanjutnya, Xiaoyan mengeluarkan avatar Laozu dan menyebarkan energi kegelapan di sekitarnya. Saat ini Xiaoyan mencoba menemukan jejak jiwa dari Wuzhan. Tapi sayangnya, cahaya penghancur dari formasi pengubah langit terlalu kuat, sehingga jejak jiwanya sudah berubah menjadi abu. Mengetahui hal ini, Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya ke arah kehampaan, dan matanya menunjukkan tatapan yang dingin. Akhirnya Xiaoyan membiarkan Zhu-Ying kembali ke reruntuhan kuno, lalu memasukkan avatarnya ke dalam pagoda emas, dan kemudian dia pun berkata dengan lembut. Ayo kita pergi. Ucap Xiaoyan. Dengan cepat, kelinci Bingyun pun berubah menjadi tubuh kelincinya, dan kemudian Xiaoyan duduk bersila di atas punggungnya. Hanya saja dalam perjalanan kali ini, kelinci Bingyun tidak mengarah ke bintang Xiaoyu, dan Xiaoyan juga menyadari hal ini. Ini bukan arah menuju bintang Xiaoyu. Ucap Xiaoyan. Oh,
Permaisuri sudah meninggalkan bintang Xiaoyu. Sekarang kita akan pergi ke bintang Piantian. Berdasarkan perhitunganku, seharusnya permaisuri sudah ada di sana, ucap kelinci Bingyun. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak bertanya lagi, tetapi memilih untuk menutup matanya dan secara sadar memasuki pagoda emas. Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bintang Piantian, tetapi selama waktu ini dia memilih untuk meningkatkan kekuatannya. Di gerbang pertempuran yang sebenarnya, sosok Yuan Wei mengembun di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap sosok itu dan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Kemudian, bayangan itu segera mengayunkan tinjunya, dan tinju itu langsung menghancurkan tubuh Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Namun, Xiaoyan tidak menyerah, sosoknya langsung kembali mengembun dan terus melancarkan serangannya kepada Yuan Wei. Akan tetapi, hasilnya masih tetap sama. Ini membuktikan jika Xiaoyan memilih untuk melawan Yuan Wei atau jika kelinci Bingyun tidak mengambil tindakan tepat waktu, Xiaoyan pasti akan kehilangan nyawa di pertarungan sebelumnya. Pada saat ini, avatar Yuan Shen dan Lao Zu dipadatkan di gerbang pertempuran. Lalu, setelah menggunakan teknik pembentukan kehidupan, segel bintang 3 di antara alis Xiaoyan segera berkedip, dan kekuatan jiwa yang dibentuk oleh ribuan jiwa pun menyelimuti tubuhnya. Setelah itu kedua belah pihak bertarung tinju lagi. Kali ini Xiaoyan tidak terbunuh dengan satu pukulan, tetapi setelah tabrakan lengannya langsung meledak semua dan tulangnya hancur. Sepertinya kekuatanku masih terlalu lemah. Jika dia hanya bawahan dari Jusi, maka untuk mengalahkan Jusi sangatlah sulit. Kecuali kekuatan dewaku bisa menerobos ke ranah keabadian. Sepertinya aku tidak akan bisa mengalahkannya, gumam Xiaoyan. Kekuatan dewaku masih bintang tahap 8 tengah. Untuk menerobos keabadian, aku harus mencari lebih banyak keberuntungan. Tetapi selain itu, tampaknya sudah waktunya untuk membangunkan avatar Taisuku, gumam Xiaoyan. Kemudian berpindah ke dalam cincin ruang Xiaoyan. Terlihat ada sebuah bola hitam, yang mana ada sosok yang sedang tertidur di dalamnya. Namun tak lama kemudian, sosok itu pun membuka matanya. Namun pada saat ini, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan merobek kantong darah itu. Lendir yang memenuhi di dalamnya pun segera mengalir keluar. Lalu, sosok itu perlahan berdiri, jelas seperti baru saja dilahirkan. Avatar ini tiba-tiba berubah menjadi cairan hitam yang perlahan menguras di sekujur tubuh Xiaoyan. Dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi armor berwarna hitam. Apakah ini teknologi kuno dari dunia Taisu? Gumam Xiaoyan yang tiba-tiba terkejut. Tentu saja saat ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan armor seperti ini karena ada kristal merah di dadanya. Lalu dalam sekejap kekuatan bertarung yang kuat seolah-olah menyala dari lubuk hati Xiaoyan. Bahkan ketika Xiaoyan meraung di langit, darah di sekujur tubuhnya tampak mendidih dan kekuatan reaksi serta kecepatannya tampaknya tiba-tiba meningkat pesat saat ini. Ketika Xiaoyan diam-diam terkejut, dahinya berangsur-angsur menjadi tegang. Lalu dia pun perlahan bergumam sambil menatap kedua tangannya. Aku sungguh khawatir bahwa kekuatan dunia Taisu benar-benar melebihi imajinasiku. Ini sungguh mengerikan, gumam Xiaoyan. Kemudian sosok avatar Taisu muncul dari cincin ruang dan tiba-tiba muncul di belakang kelinci Bingyun. Segera, ketika kelinci Bingyun masih bergerak menuju kehampaan, menggunakan kecepatan penuh dengan bahagia, dia pun tiba-tiba berhenti. Bahkan, kelinci Bingyun langsung melemparkan sosok Xiaoyan dan avatar Taisu di punggungnya. Hati-hati, orang ini muncul secara tiba-tiba. Aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Kamu bisa bersembunyi di kejauhan sekarang juga, ucap kelinci Bingyun sambil melirik Xiaoyan. Namun tanpa diduga, dalam pandangan kelinci Bingyun, sosok Xiaoyan malah berjalan mendekati avatar Taisu dan perlahan menatap kelinci Bingyun. Tenangkan dirimu kelinci kecil, dia juga merupakan tubuh avatarku. Jadi, tolong untuk menurunkan kewaspadaanmu sekarang juga, ucap Xiaoyan. Hah? Apa? Dia juga avatarmu? Tunggu dulu, berapa banyak tubuh avatar yang kamu miliki? Aku memang pernah mendengar bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk merebut tubuh dan dapat memiliki tubuh avatar. Tetapi, jika dengan begitu banyak tubuh avatar, ini adalah pertama kali aku melihatnya. Bahkan, jika saja aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak bisa mempercayainya sama sekali, ucap kelinci Bingyun sambil menghela napas lega dan mengundurkan kewaspadaannya. Namun tepat ketika dia berbicara, avatar Taisu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah sosok Xiaoyan.
Xiaoyan tidak menyangka bahwa Avatar Taisu akan memiliki kesadarannya sendiri. Dalam sekejap, Avatar Taisu langsung dimasukkan ke dalam 9 peti mati pagoda emas. Kekuatan Avatar Taisu ini mungkin saja lebih kuat dari Avatar Yuanzhen, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Jika sosok Avatar Taisu ini adalah kaisar keabadian, dia juga seharusnya memiliki jantung emas yang berisi kekuatan keabadian. Tapi sepertinya aku tidak merasakan kekuatan keabadian dari dirinya, gumam Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan pun terus mengamati 8 meridian yang luar biasa dari sosok Avatar Taisu ini. Akan tetapi, segera setelah menyadari hal ini, dia menjadi lebih bingung dan berkata, sosok ini tidak memiliki gejolak energi, dan bahkan bukan kaisar keabadian. Mungkinkah Avatar Taisu ini tidak sekuat yang aku pikirkan, gumam Xiaoyan. Seharusnya hal ini tidak mungkin. Jika sosok ini hanyalah manusia biasa, mengapa dia bertentangan dengan keinginanku? Gumam Xiaoyan kembali. Aku sama sekali tidak punya alasan untuk melakukan ini. Membuang banyak sumber daya dan membesarkan seseorang yang tidak berguna, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Kini, ia masih terus berpikir bahwa tidak mungkin Avatar bisa melawan kehendaknya, kecuali jika itu benar lebih kuat darinya. Seharusnya memang seperti itu. Tubuh Avatar Taisu mungkinlah sangat kuat, dan itu pasti akan dihitung sampai langkah ini. Jika tubuh yang dikandungnya diambil, maka itu setara dengan memberikannya kepada yang kuat di dunia sensi. Jadi, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Avatar ini benar-benar memiliki kekuatan tersembunyi. Jika Avatar ini benar-benar diambil, itu akan menyembunyikan kekuatan sepenuhnya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan melihat Avatar itu hanyalah tubuh panah, bahkan tidak mempunyai bakat dan tidak memiliki kehebatan apapun. Namun, jika semakin biasa penampilan sosok ini, maka akan semakin tegas. Tapi, kemudian Xiaoyan tiba-tiba meraih sosok Goyan dan langsung datang ke 9 peti mati yang ada di dalam pagoda emas. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu sepertinya akan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, lalu memasak kelinci sampai mati. Kamu akan melupakan ketika kamu mendapatkan ikan, membunuh keledai setelah membongkar kandangnya, dan membalas dendam untuk para jenderal, hingga mengorbankan diriku. Setelah selesai, kamu akan menyuguhkanku kepada orang lain. Jika kamu tidak ingin bertanggung jawab, kamu akan meninggalkan semuanya, ucap Goyan. Ketika Goyan datang ke 9 peti mati, dia langsung membicarakan hal yang aneh karena terbiasa dengan kebebasan. Namun kali ini Goyan benar-benar ketakutan. Dia pernah disegel oleh dewa tertinggi di ruangan yang gelap dan hanya bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Tuan, jika ada yang salah dengan apa yang aku lakukan, kamu bisa mengatakannya sekarang juga. Sungguh, aku sudah benar-benar mencoba yang terbaik. Tolong, jangan segel aku di dalam peti mati. Aku sangat tidak menyukai tempat yang gelap dan hawa yang dingin, ucap Goyan dengan ekspresi memohon ketika menatap Xiaoyan. Tapi tanpa diduga, Xiaoyan tidak menanggapinya sama sekali dan tidak berbicara sepatah kata pun. Xiaoyan hanya menunjuk ke salah satu dari 9 peti mati dan batuk dengan suara yang mengancam. Tuan, kamu benar-benar tidak memiliki perasaan. Kamu sudah memarah seluruh kekuatanku. Padahal aku sudah memberimu banyak bantuan. Tapi kenapa kamu masih tidak peduli dengan permohonanku? Ucap Goyan sambil meraung. Apa maksudmu? Perhatikan baik-baik. Aku ingin kamu melihat apakah ada formasi pada tubuh ini yang bisa menyembunyikan kekuatannya, ucap Xiaoyan. Kamu ingin aku bekerja keras dan kamu akan mengunciku di sini. Kamu benar-benar lebih kejam dari dewa tertinggi, ucap Goyan sambil menatap Xiaoyan. Kamu bisa keluar dari sini setelah kamu memberikan jawaban yang pasti, ucap Xiaoyan. Apakah kamu tidak akan meninggalkanku di sini? Tanya Goyan yang terlihat gembira. Aku akan memberikan banyak waktu untuk mengetahui kebenarannya. Aku hanya butuh jawaban tentang formasi apa yang bisa menyekan kekuatannya, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Goyan tidak banyak bicara setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Cahaya biru di matanya segera menyelimuti Avatar Taisu. Dan setelah beberapa saat, Goyan pun akhirnya membuka mulutnya dan berkata, apa ini?
Ini hanya tubuh yang panah. Kupikir dia makhluk yang kuat hingga membuat darahku mendidih untuk sementara waktu. Gumam Goyan. Hei, tidak bisakah kamu menanggapinya dengan serius? Apakah kamu yakin dia hanya manusia biasa? Tanya Xiaoyan. Mendengar itu, mata Goyan pun kembali mengeluarkan cahaya biru dan mengarahkannya ke seluruh tubuh Avatar Taisu di depannya. Kemudian setelah memeriksanya dengan sangat cermat, kali ini dia terlihat ragu-ragu dan tidak segera menjawab Xiaoyan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Xiaoyan yang melihat tingkah aneh dari Goyan. Jika tebakanku benar, ucap Goyan sambil membelai dagunya dan nadanya menjadi serius. Mendengar ini, Xiaoyan pun segera menatap Goyan dan menunggu jawabannya. Lagi pula, Xiaoyan sendiri tidak bisa menemukan apapun di dalam tubuh Taisu. Dia adalah tubuh panah, manusia yang sangat biasa. Aku sangat yakin dengan ini, ucap Goyan berkata dengan sangat serius setelah ragu-ragu sejenak. Mendengar apa yang dikatakan Goyan, Xiaoyan pun tidak terus berbicara, tetapi mengirim Goyan untuk keluar dari peti mati. Jika tidak ada batasan dan hanya tubuh panah, dunia Taisu tidak perlu menghabiskan banyak masalah untuk tubuh ini. Gumam Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa bertanya kepada satu orang jika dia ingin tahu jawabannya, yaitu adalah sosok Janlao. Janlao, tubuh fisik ini berasal dari dunia Taisu. Apakah kamu tahu sesuatu tentang tubuh ini? Tanya Xiaoyan. Saat suara Xiaoyan terdengar, sosok Janlao muncul di depannya. Sepertinya tubuh ini sudah berkultivasi lebih dari 100.000 tahun, ucap Janlao sambil menganggukkan kepalanya. 100.000 tahun? Dunia Taisu mengirim makhluk macam ini ke dunia Sensi, ucap Xiaoyan yang terkejut. Mendengar itu, Janlao pun kembali menganggukkan kepalanya. Jadi, tubuh ini sama sekali bukan tubuh panah? Tanya Xiaoyan kembali. Ya, itu benar. Semakin lama tubuh ini berkultivasi, maka kekuatannya akan semakin kuat, ucap Janlao kembali. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli tongkol sama Pak Ali, dikasih jempol, sabi kali.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。